Pecahan emas pertama kali ditemukan oleh peradaban manusia di sekitaran tahun 4000 sebelum Masehi. Awalnya di sekitar Spanyol wilayah tersebut, yaitu wilayah pada saat ini tentunya. Kemudian 3000 tahun sebelum Masehi diolah oleh tangan terampil bangsa Mesir. Karena keterbatasan jumlah emas yang indah bentuk serta warnanya, maka emas dijadikan logam mulia. Hingga di tahun 1000 sebelum Masehi, di mana emas menjadi alat tukar setelah transaksi barter. Dan emas menjadi fungsi alat tukar yang terpercaya di semua bangsa. Emas sebagai alat tukar bertahan hingga 1500 tahun. Kemudian peradaban Tiongkok membuat emas yang besar dan berat digantikan dengan surat senilai yang bisa dipecah-pecah hingga pecahan kecil. Dan inilah pertama kali dunia mengenal uang kertas. Berlanjut ke Eropa di abad pertengahan, di bawah Knight Templar, koin emas, koin perak disimpan di kastodian untuk pilgrim peziarah ke Yerusalem diganti dengan surat berharga, di mana surat berharga tadi bisa ditukar koin di Yerusalem. Surat berharga tadi hanya dihargai oleh sesama Templar. Kalau dirampok di tengah jalan, surat berharga tadi tidak berlaku. Harta koin emas dan perak tetap aman. Itulah pertama kalinya dunia mengenal 3 sistem, yaitu penyimpanan koin nomor 1, kedua surat berharga, dan ketiga transferring system yang saat ini semua disebut dengan banking system. Lalu 500 tahun kemudian bank pertama di dunia lahir di wilayah Italia. Dan 100 tahun kemudian mata uang kertas pertama dengan sistem perbankan diperkenalkan di wilayah yang sekarang disebut Swedia. Disinilah timbul distorsi. Jumlah uang beredar ternyata tersering lebih banyak dari emas yang disimpan yang harusnya ada di kastodian atau di bank metal atau tempat simpanan cadangan metal berharganya. Sejak beberapa tahun ini timbullah keinginan banyak bangsa untuk kembali menggunakan emas sebagai alat tukar. Emas tidak mengenal inflasi. Emas nilainya stabil dan harga emas di seluruh dunia nilainya sama. Emas pecahan yang sulit dibagi secara fisik diganti dengan uang, akhirnya terpecahkan solusinya. Dengan sistem digital, emas Anda bisa dipecah-pecah hingga pecahan desimal terkecil. Sistem dinaran adalah ekosistem emas fisik. Untuk memindahkan fisiknya, Anda bisa dengan sistem digital. Sekali lagi kita ingatkan, yang digital adalah sistemnya. Emasnya ya emas, mau diambil fisiknya boleh, minimum 1 gram. Mau disimpan juga boleh. Mau diberi atau dikirim ke sesama akun dinaran juga boleh. Mau diambil fisiknya di kantor dinaran, silahkan. Mau dikirim ke seluruh Indonesia, bisa. Dinaran bermitra dengan Antam dan memiliki jaminan deposit lainnya lagi dengan perusahaan tambang emas milik salah satu pemilik dinaran, yaitu Bapak Gita Wirjawan. Sebuah perusahaan terbuka dengan cadangan emas mendekati 11 ton. Dengan sistem digital tersebut yang bisa memberikan emas kepada sesama akun dinaran, inilah sebuah disrupsi besar yang dilakukan oleh produk putra bangsa Indonesia untuk dunia, dimulai dari Indonesia. Selamat bergabung di Dinaran, selamat menabung, selamat memberi emas. Di dalam cuplikan video tersebut, Bosman Mardigu memberikan bukti bahwa dia tidak hanya pandai bicara, namun juga memberikan kontribusi untuk Indonesia. Dengan menciptakan dinaran, dia bersama tim membuktikan bahwa rupiah Indonesia bisa kuat, bisa memiliki jaminan emas. Seperti yang dikatakan oleh Bosman Mardigu, bahwa uang kita bisa dibuat memiliki underlying atau jaminan nilai agar terhindar dari inflasi. Ini adalah terobosan peradaban umat manusia selama ribuan tahun, di mana dulu sulit untuk memecah emas menjadi kecil-kecil untuk dibelikan sembako. Dengan sistem digital, emas bisa dikirim dengan jumlah yang sangat kecil, bahkan beli sebungkus nasi padang bisa pakai emas dengan cara ditukar dengan emas yang di aplikasi dinaran. Dengan memberikan jaminan emas atas setiap rupiah kita, akan membuat rupiah menjadi kebal terhadap inflasi. Bahkan cenderung akan meningkat nilainya sesuai dengan peningkatan harga emas dari tahun ke tahun. Ini sangat cocok jika Anda ingin menyimpan tabungan dengan jangka waktu di atas 1-5 tahun, di mana harga emas cenderung meningkat. Di dalam beberapa videonya, Bosman Mardigu juga menjelaskan bahwa tidak hanya emas bisa dijadikan jaminan, mineral lainnya juga bisa, seperti perak, nikel, dan masih banyak lagi. Ada banyak pilihan pengembangan dinaran untuk kedepannya, menjadikan aplikasi pembayaran nomor 1 di Indonesia.
Dinaran juga menjadi bukti bahwa Bosman Mardigu bersedia untuk bekerja sama dengan siapa saja, bahkan bekerja sama dengan BUMN, artinya bekerja sama dengan pemerintah juga. Menegaskan bahwa Bosman Mardigu bukan oposisi. Memberikan kritik dan masukan adalah hal yang wajar saat ini. Itu bagian dari kehidupan demokrasi. Rakyat yang peduli dengan pemerintah dan dengan senang hati membantu memberikan solusi. Bosman Mardigu bekerja sama dengan Pak Gita Wirjawan, pengusaha senior dan juga mantan Menteri Perdagangan era Presiden SBY. Bukan sembarang orang yang diajak bekerja sama, harus orang-orang top dan ahli di bidangnya. Selama untuk kemajuan Indonesia, Bosman siap untuk bekerja sama dengan pemerintah. Ini menjadi contoh nyata bahwa kepentingan Indonesia di atas segalanya. Kita sesama anak bangsa Indonesia harus saling dukung dan saling bahu-membahu untuk membangun negeri ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.